Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mentutorialkan cara nge-push flash menggunakan DB MySQL ke Heroku. Ya, ke hosting, salah satu hosting yaitu Heroku. Nah, apa saja sih yang perlu kalian siapkan sebelum nge-push ke Heroku? Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa cara. Cukup dua saja yang kita perlukan, yaitu yang pertama itu di dalam aplikasi kita harus terinstall Gunicon, kemudian kita install juga Freeze ke requirements.txt. Oke, selanjutnya yang angka pertama yaitu kita buka Google Chrome ya. Kita masuk terlebih dahulu ke Heroku Apps. Oke, ini adalah tampilan awal di Heroku. Misalkan kalian belum memiliki akun Heroku, kalian bikin terlebih dahulu. Bikinnya cukup mudah, dan misalkan bingung, itu ada tutorialnya di YouTube. Udah banyak banget yang ngebikin. Setelah Anda berhasil membuat akun di Heroku, langsung saja ke button new, kemudian ke create new app. Nah, di sini terserah Anda mau namain aplikasinya itu apa. Saya contohkan di sini, saya akan membuat aplikasi namanya data user. Oke, ternyata sudah ada. Mungkin user apps kali ya. Oke, ternyata belum ada yang memiliki user apps. Oke, kemudian langsung aja kita create app. Oke, setelah sudah berhasil membuat aplikasi baru di Heroku, ini adalah tampilan awalnya. Kita scroll ke bawah, ini ada beberapa deployment method, ada beberapa, yaitu salah satunya ada di Heroku CLI, menggunakan Heroku CLI, ataupun kalian menggunakan GitHub. Di tutorial ini saya akan menggunakan Heroku CLI, yang menurut saya itu lebih simple aja, nggak ribet. Kalau misalkan GitHub, kita harus nge-push dulu ke akun GitHub kita, kemudian kita koneksikan ke Heroku, lalu baru kita push ke Heroku apps, seperti itu. Oke, di sini langkah yang pertama itu harus install Heroku CLI terlebih dahulu. Kalian bisa download dan installnya di sini, link. Kita klik ya. Nah, di sini ada instalasi modul instalasi Heroku. Cara-caranya seperti itu. Ini ada macOS, tinggal ke terminal, kemudian kopikan ini. Kalau misalkan kalian pakai Windows, tinggal pilih yang mana. Seperti itu. Instalasi di Windows cukup mudah, kalian tinggal download kemudian install seperti biasa. Seperti itu. Oke, setelah sudah terinstall, kalian balik lagi ke website Heroku. Kemudian hal pertama yang harus kalian lakukan di Heroku yaitu kalian masuk ke menu overview ya, kemudian kalian klik configure add-ons, seperti itu. Kita klik. Di sini saya menggunakan, karena di sini saya menggunakan MySQL DB, maka dari itu add-ons yang saya butuhkan yang itu bernama Clear DB, seperti itu. Clear. Nah, DB MySQL. Kalian pilih yang ini. Tinggal klik saja. Oke, di sini kita pilih yang gratis saja, yang paling atas ya. Kemudian kita submit order form. Oke. Oke, cukup mudah ya untuk menambahkan add-ons ke aplikasi Heroku kita. Ya, kemudian kita buka dulu Clear DB-nya. Tinggal klik saja. Kemudian akan diarahkan ke halaman Clear DB MySQL. Oke, setelah terbuka, ini adalah tampilan awal dari cleardb.com, seperti itu ya.
Nah, di sini ada nama, ini adalah nama database kita nanti. Ini kita buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah halaman performa dari database kita. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kalian ke sistem informasi. Nah, di sini kalian akan menemukan kredensial berupa username dan password yang akan kalian gunakan untuk mengkoneksikan aplikasi kalian ke database kita. Seperti itu. Nanti saya akan ajarkan langkah-langkahnya satu persatu dari awal. Yang penting Anda tahu di mana letak username dan password kalian sendiri, ya, seperti itu. Oke, setelah add-ons yang sudah terpasang di Heroku Apps, kemudian kita masuk ke text editor kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code karena Visual Studio Code karena Visual Studio Code menurut saya itu banyak sekali ekstensi yang bisa kita pakai dalam membangun aplikasi website kalian. Jadi untuk mempermudah programmer dalam membangun sebuah aplikasi seperti itu ya. Oke, langsung saja. Setelah kalian masuk ke text editor kalian masing-masing, kalian buka terminal kalian masing-masing, kemudian masuk ke VNV. Kalian harus aktif ya, di Flash kan ada VNV gitu ya. Kalian harus masuk ke file VNV tersebut dengan cara VNV ya, kemudian script, kemudian active seperti ini. Di sini saya sudah masuk, ditandakan ada tulisan VNV di depan nama file kita. Setelah kalian masuk, hal yang pertama yang kalian harus lakukan adalah menginstal si Gunicon ya, dengan cara pip install kemudian Gunicon. Kita enter. Oke, di sini karena saya sebelumnya sudah menginstal Gunicon ke dalam file VNV saya, jadi di sini ada tertera tulisan requirements already certified seperti itu. Oke, setelah selesai dari instalasi Gunicon, kemudian kalian harus ngebikin dua file. Yang pertama itu bernama proc_file dengan P besar di depan, tanpa ekstensi. Oke, kita enter aja. Oke, setelah itu kita harus mengisi satu baris kode di proc_file dengan ketentuan seperti berikut, yaitu di web kita ketik web, kemudian titik 2 tadi yang kita sudah install namanya Gunicon ya, kemudian app titik 2 nama app.py kalian. Misal di sini saya akan menamakan app.py. Kalau misalkan kalian kasih nama home atau mungkin aplikasi.py atau segala macam, berarti di depan app.2 itu kalian namakan sesuai dengan nama file yang ada di sini. Ya, ini adalah file routing kita seperti itu. Nah, di sini karena app.py jadi saya ketikkan app di belakang. Setelah itu kita save. Kemudian yang kedua adalah kita ngebikin file baru dengan nama requirements, terus ekstensinya .txt seperti itu. Kita enter. Di sini kita tidak mengisi apa-apa karena kita harus menjalankan sebuah freeze dia dari Flash. Nah, freeze ini bertujuan untuk mengambil semua yang kita butuhkan, requirements yang kita butuhkan yang akan diinstal di Heroku Apps. Jadi ketika kita ngedeploy
ke Heroku. Nah, di si Heroku itu akan menjalankan si requirements.txt. Jadi di requirements.txt itu ada beberapa requirements yang kita butuhkan untuk aplikasi kita, untuk aplikasi yang kita miliki. Itu caranya gimana? Caranya cukup mudah. Di sini saya sudah memberi tahu sebelumnya di awal apa saja yang harus kita lakukan, yaitu yang kedua itu pip phrase, kemudian spasi, tanda lebih dari, kemudian spasi lagi, requirements.txt. Seperti itu. Kita kopikan, terus kita pastekan saja di terminal, kemudian kita enter. Oke, secara otomatis requirements yang kita butuhkan akan dibuatkan di dalam file requirements.txt. Seperti itu. Setelah selesai, requirements-nya sudah selesai, sudah terisi. Selanjutnya yaitu Anda balik lagi ke website Heroku, kemudian masuk ke menu deploy, kemudian kalian scroll saja. Pastikan Anda memilih Heroku Git, ya, jangan yang GitHub, apalagi yang ini. Kalian ke bawah, kemudian kalian ikuti langkah-langkahnya seperti Heroku login, kemudian git init, kemudian Heroku git remote, sampai ke git push Heroku master. Oke, yang pertama adalah Heroku login. Kita tuliskan di sini di terminal, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman login Heroku CLI, seperti itu. Kita klik login aja. Oke, Anda setelah selesai melakukan login CLI Heroku CLI, kalian close saja, kemudian balik lagi ke sini. Kalian scroll ke bawah lagi, kemudian kalian jalankan perintah git, yaitu git init, seperti itu ya, di terminal. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Di sini sudah ada pesan, yaitu login done. Selanjutnya itu kita melakukan git init, ya, kita enter. Oke, sudah diinisialisasi. Kemudian langkah selanjutnya itu kita meremote si aplikasi kita ke dalam repository dari Heroku itu. Ini caranya mudah, kita kopikan saja. Jadi kalian ikuti saja langkah-langkah yang sudah dikasihkan oleh Heroku Apps. Jadi di sini mudah banget untuk kalian pemula saja yang baru masuk ke dunia pemrograman akan paham ketika kalian menonton video ini. Seperti itu. Kita kopikan, kita masuk lagi, kita paste, kita enter. Oke, sudah berhasil ke remote. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu ada git add, kemudian git commit, kemudian langsung ke push Heroku master. Seperti itu. Kita git add terlebih dahulu. Prosesnya tergantung dari jumlah file yang kita miliki. Misalkan jumlah filenya itu ribuan atau ratusan ribu, itu prosesnya akan lama. Jadi di sini saya akan skip sampai si git add ini selesai. Proses git add ini selesai. Oke, setelah selesai prosesnya dari si git add, kemudian kita melakukan git commit. Kita kasih pesan bebas di sini, pesan kalian. Tapi di sini saya akan menuliskan pesan first deploy. Oke, kemudian kita enter. Kemudian setelah selesai commit, kita git push, ya, kita nge-push aplikasi kita ke dalam Heroku master. Kita enter. Oke, di sini prosesnya sudah berjalan. Kita tunggu sampai selesai.
Oke, kita berhasil ngedeploy, nge-push si aplikasi kita ke Heroku. Kemudian cara untuk mengeceknya cukup mudah. Apakah kita berhasil atau tidak? Kita ke aplikasi Heroku-nya. Kemudian kita open app. Oke, di sini kita sudah berhasil nge-push nge-hosting aplikasi kita yang kita bikin ke dalam Heroku app. Seperti itu. Di sini tentu saja masih ada error yang dimana ketika kita menambahkan kita melakukan register, kita kasih di sini admin sama semua aja biar mudah. Ya, misalkan Jakarta gitu ya. Kita register. Ya, ada pesan tertulis internal server error. Itu kenapa? Karena kita belum merubah yang namanya ini ya, si hostnya kita masih ini ya belum terkoneksi seperti itulah ke dalam DB yang kita bikin tadi, yaitu di clear DB. Caranya yaitu yang pertama kita masuk ke sini, kita ke clear DB, kemudian kita kopikan si ini nama database-nya ya ke dalam ini MySQL DB. Ini dengan ini sama ya. Ini kita ganti sama DB-nya, kemudian username kita kopikan. Yang tadinya usernya itu root, kita kasihkan username yang ada di kredensial seperti itu. Kemudian password kita copy juga di sini sama di sini. Oke. Untuk hostnya itu di mana? Karena di sini itu mungkin kalian bingung, kok nggak ada nama hostnya seperti itu. Untuk menemukan nama host, kita harus kembali ke Heroku, kemudian kita ke pilih setting, kita scroll ke bawah, di sini ada config, kalian klik aja config. Kemudian di sini ada tertulis ClearDB database URL. Dan yang di sampingnya adalah URL dari ClearDB database. Kita pilih edit ya untuk melihat host yang kita miliki. Nah, nama hostnya itu tertera di sini di belakang add ya, kita kopikan saja sampai di .net. Itu adalah nama host kita. Kita copy, kita pastekan di sini dari localhost, kita ganti ke host baru kita. Jadi kita save. Nah, setelah itu kita commit terlebih dahulu, commit lagi ke dalam repository Heroku. Begitu. Commit, kita kasih pesan deploy saja, kita enter. Oops, sorry. Ada salah. Git commit, kemudian kita kasih pesan deploy. Oke, kita enter. Oke, setelah selesai kita push lagi ke Heroku master, kemudian kita enter. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Oke, setelah selesai, ini sudah berhasil sebenarnya. Untuk mengeceknya itu kalian harus mengkoneksikan DB kalian yang di ClearDB menggunakan aplikasi yang bernama
MySQL Workbench. Kalian harus download terlebih dahulu, kalian remote ke dalam aplikasi ini ke MySQL Workbench, kemudian kalian cek apakah tabelnya apakah database-nya itu sudah terkoneksi dengan benar apa belum. Jadi itu. Oke, karena di sini database-nya sudah terkoneksi, langkah selanjutnya karena database-nya masih kosong, belum memiliki tabel, makanya ketika kita refresh lagi juga masih error seperti itu karena tabelnya belum ada. Nah, di sini saya sudah ngebuat satu perintah satu create tables. Nah, di sini saya bikin itu bertujuan untuk membuat si tabel user ke dalam database yang kita punya seperti itu. Langkahnya cukup mudah. Kita kembali ke terminal, kita jalankan perintah Heroku run, kemudian kita tulis Python. Oke, setelah kita masuk ke dalam si Python-nya, kita ketikkan perintah saja langsung from app, nama aplikasi kita, mungkin dalam nama file routing kita, kemudian kita spasi, kita import semuanya saja. Ya, oke, kita enter. Oke, setelah semuanya sudah terimport, kita langsung jalankan saja nama fungsinya, yaitu create tables. Kita enter. Oke, di sini sebenarnya tabelnya udah kebikin. Cara untuk mengeceknya, kita exit terlebih dahulu. Cara mengeceknya adalah kita kembali lagi ke dalam websitenya, kita refresh. Jika tabelnya sudah berhasil kebikin, harusnya ini udah tidak muncul internal server error. Karena tabelnya udah kebikin, registernya sudah berhasil, otomatis nama usernya itu akan masuk ke dalam database kita, ke dalam table user. Seperti itu. Kita continue saja. Oke, sudah selesai deploy kita. Dalam artian aplikasi kita sudah ke hosting ke dalam Heroku app. Cara untuk memastikannya, kita login sebagai tadi admin. Oke, kita enter. Oke, berhasil masuk ya. Di sini sudah ada tertera, ini ada satu user yang tadi kita daftarkan, kita register di situ. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Untuk untuk shortcode-nya udah saya taruh linknya di bawah, link GitHub-nya. Kalian bisa download, kalian bisa untuk jadikan bahan ajar, maksudnya untuk belajar kalian sendiri di rumah, untuk mempraktekannya langsung, agar kalian bisa untuk mengimplementasikan ke dalam aplikasi yang kalian bikin sendiri, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.